Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin Natasha, praktikan Shift B1 Praktikum Pemrograman Big Data. Kali ini saya akan presentasikan materi yang selama ini saya pelajari pada Praktikum Pemrograman Big Data. Apa itu Big Data? Big Data merupakan kumpulan data yang berukuran sangat besar, dihasilkan dengan sangat cepat, beragam, dan juga sangat kompleks, sehingga kita tidak dapat mengolahnya menggunakan metode tradisional. Di sini terdapat 5 karakteristik utama Big Data. Yang pertama ada volume, yaitu data yang berukuran sangat besar. Lalu ada velocity, yaitu data yang dihasilkan dengan sangat cepat. Lalu ada variety, yaitu keragaman data. Lalu ada value, yaitu data yang memiliki nilai dan dapat memberikan insight. Lalu ada veracity, yaitu konsisten dan kualitas data. Salah satu jenis Big Data adalah data gambar. Gambar merupakan matriks besar yang berisi ribuan hingga jutaan piksel. Dengan dimensi yang tinggi, tentunya gambar memiliki ukuran yang berat pula. Dataset gambar biasanya memiliki ribuan hingga jutaan file dengan variasi konten yang tinggi, mulai dari warna hingga objek yang terdapat dalam gambar tersebut, sehingga membutuhkan penyimpanan yang sangat besar dan juga komputasi yang tinggi. Data gambar banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah pada dunia nyata, seperti untuk deteksi objek, deteksi penyakit, maupun pada sistem keamanan. Sama seperti data pada umumnya, sebelum melakukan analisis lebih lanjut, kita perlu melakukan eksplorasi data gambar untuk lebih memahami data gambar. Untuk visualisasi sampel gambar, digunakan untuk mengetahui contoh gambar dari suatu dataset. Selanjutnya ada distribusi ukuran gambar. Dapat dilakukan dengan membuat histogram untuk mengetahui distribusi baik lebar maupun tinggi dari suatu gambar. Lalu ada distribusi dan korelasi warna gambar. Di sini terdapat histogram intensitas 3 channel warna, yaitu channel biru, hijau, dan juga merah. Histogram intensitas warna ini berfungsi untuk melihat kontras, pencahayaan, maupun dominasi warna di antara ketiga channel tersebut. Lalu ada heatmap korelasi yang berfungsi untuk melihat hubungan di antara ketiga channel warna. Lalu ada box plot kecerahan yang berfungsi untuk deteksi layar kecerahan. Data gambar pada praktikum ini dianalisis menggunakan metode klasifikasi dan juga deteksi objek. Klasifikasi sendiri merupakan proses mengkategorikan sebuah gambar ke dalam kelas atau label tertentu. Sedangkan deteksi objek, selain mengklasifikasikan, dia juga mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari objek tersebut. Klasifikasi gambar pada praktikum ini menggunakan metode CNN. Arsitektur model CNN dapat dilihat pada gambar. Secara umum, CNN bekerja dengan menerima gambar sebagai input, lalu melalui beberapa lapisan atau layer konvolusi dan juga pooling untuk mengekstraksi fitur penting dan mengurangi dimensi data. Lalu, pada layer fully connect akan dihubungkan seluruh neuron ataupun fitur untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kelas akhir dari gambar. Langkah-langkahnya, setelah melalui eksplorasi data, kita akan membagi dataset menjadi 3 bagian, yaitu train, test, dan juga validation dengan rasio tertentu. Dilanjutkan dengan normalisasi pixel dengan cara membagi pixel gambar dengan 255 sehingga rentang nilainya berada pada interval 0 dan juga 1. Selanjutnya dilakukan resize gambar dan juga preprocessing lainnya yang diperlukan berdasarkan dataset. Selanjutnya, kita akan membangun arsitektur model CNN dengan menentukan beberapa komponen utama, seperti loss function, untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model selama training. Lalu ada optimizer, dengan optimizer yang paling sering digunakan adalah Adam Optimizer. Lalu ada matrix yang berfungsi untuk menilai performa model selama training, dan ada callback, yaitu fitur tambahan penting, seperti model checkpoint untuk menyimpan model terbaik. Setelah itu akan dilakukan training dan juga terakhir akan dilakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix untuk mengetahui mana beberapa model yang diprediksi benar dan juga beberapa model yang diprediksi salah. Lalu ada metode evaluasi seperti precision, recall, advanced score, dan akurasi untuk menilai kebaikan model. Selanjutnya ada deteksi objek dengan YOLO. Secara umum, arsitektur model YOLO dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu backbone, neck, dan juga head. Pada backbone akan dilakukan ekstraksi fitur dari gambar menggunakan layer konvolusi dan juga blok C2F untuk mempelajari pola sederhana hingga kompleks. Lalu pada bagian next akan dihubungkan fitur-fitur tersebut melalui upsampling, concat, dan juga modul SPTF agar model bisa mendeteksi objek baik kecil maupun besar. Lalu pada bagian head menggunakan layer detect akan diprediksi bounding box beserta juga kelas objek. Sebelum melakukan
deteksi objek, kita perlu melakukan anotasi gambar untuk memberikan label dan juga bounding box. Selanjutnya, data akan kita bagi menjadi train dan file, dan jika diperlukan akan dilakukan preprocessing. Selanjutnya, kita akan membangun arsitektur model YOLO P8 dan dilanjutkan dengan training dengan parameter seperti ukuran gambar, jumlah epoch, batch size, dan juga optimizer. Setelah melakukan proses training, maka akan dilakukan evaluasi performa model menggunakan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan MAP 50 hingga 95. Selanjutnya, kita akan melakukan inference untuk mendeteksi objek pada gambar baru. Output inference nantinya akan berupa gambar disertai dengan bounding box di sekeliling objek, beserta label objek tersebut disertai dengan nilai seberapa yakin model dalam memprediksi ataupun mendeteksi objek tersebut. Selanjutnya ada deploy machine learning model dengan Streamlit. Pada tahap ini, model klasifikasi gambar dan juga deteksi objek akan kita ubah ke dalam bentuk aplikasi web sederhana yang mudah diakses dan dapat digunakan secara interaktif oleh pengguna menggunakan Streamlit. Aplikasi yang saya buat dapat diakses pada link berikut dan memiliki beberapa fitur utama seperti pengunggahan gambar dan juga pengambilan foto secara langsung melalui webcam. Lalu ada klasifikasi dengan CNN dan juga deteksi objek menggunakan YOLO, dan nanti hasil prediksinya akan langsung ditampilkan. Aplikasi saya juga menawarkan mode gelap dan juga terang yang dalam pembuatan fitur-fitur ini menggunakan komponen Streamlit seperti SD Sidebar, SD File Uploader, SD Image, Warning, Text, dan sebagainya. Selanjutnya ada Google Play Store Scraping, yaitu pengambilan data teks dari ulasan pengguna aplikasi di Google Play Store. Tetap ini kita akan menggunakan package Google Play Scraper untuk mengambil ulasan game PUBG Mobile pada Play Store, dengan mengambil ulasan dengan bahasa Indonesia yang nantinya akan diurutkan berdasarkan yang paling baru. Hasil tersebut setelah diubah menjadi data frame akan memiliki kolom waktu, kolom ulasan, dan juga kolom rating, kolom username, dan beserta balasan dari developer. Namun jika kita hanya mengambil 4 kolom utama, maka hasilnya akan terlihat seperti pada gambar di samping untuk 5 hasil scraping teratas. Selanjutnya ada preprocessing data text. Yang pertama yaitu case folding, yaitu kita akan mengubah semua uppercase menjadi lowercase. Lalu setelah case folding akan dilakukan cleaning, yaitu dengan membuang semua emot ataupun tanda-tanda baca yang tidak diperlukan. Lalu ada normalization, yaitu mengubah kata-kata menjadi kata baku. Selanjutnya ada stemming, yaitu menyederhanakan kata menjadi bentuk dasarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah stop word removal, yaitu dengan menghapus kata-kata imbuhan yang tidak digunakan. Dapat eksplorasi untuk data teks seperti text-line histogram untuk mengetahui distribusi dari panjang ulasan. Lalu ada word cloud yang berisi kata-kata dengan kata yang paling besar adalah kata yang paling sering dapatkan pada ulasan pengguna. Lalu ada bar chart top 20 common words, yaitu yang berisi 20 kata yang paling sering terdapat pada ulasan. Selanjutnya ada analisis sentimen, yaitu proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini ataupun emosi yang ada dalam teks digital menjadi positif, negatif, atau netral. Langkah pertama adalah membuat label sentimen, yaitu dengan cara rating 1 dan 2 akan kita labeli sebagai negatif, lalu ada rating 3 kita labeli sebagai netral, lalu ada rating 4 dan 5 sebagai positif. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan data dengan cara memilih kolom dan mengecek missing values, lalu kita akan menghapus baris kosong dan juga duplikasi. Selanjutnya ada label encoding dan juga train text split. Yang pertama kita akan mengubah label teks menjadi angka sebelum masuk model, yaitu dengan label negatif akan kita ubah menjadi angka 0, lalu label netral akan kita ubah menjadi angka 1, lalu label positif akan kita ubah menjadi angka 2. Jadi kita akan membagi data train dan juga data test. Selanjutnya ada TF-IDF ataupun teknik yang umum digunakan untuk mengubah teks menjadi angka agar bisa dipakai oleh model machine learning. TF-IDF ini akan memberikan skor pada tiap kata berdasarkan dua hal, yaitu TF, seberapa sering kata muncul dalam satu teks, lalu ada IDF, seberapa jarang kata itu muncul di seluruh dataset. Lalu selanjutnya kita akan melakukan train, evaluasi, dan juga prediksi menggunakan model machine learning seperti XGBoost, random forest, dan juga logistic regression. Setelah kita latih dan juga evaluasi model,
kita akan menggunakan model tersebut untuk prediksi sentimen baru. Contohnya, kita memberikan input yang sangat bagus, maka nanti ketiga model akan memberikan hasil prediksi masing-masing. Apakah positif, netral, ataupun negatif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.